Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 budaya, 7 bahasa, 7 bineka, dan 7 patriot. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Jul di mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke ya. Oke, jangan lupa disiapkan buku dan pulpennya ya. Nanti dicatat apa yang Pak Jul sampaikan lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Oke ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke ya. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti kalian ketahui, Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat banyak. Nah, saking banyaknya persebaran flora dan fauna di Indonesia itu termasuk 3 besar di dunia. Setelah Brazil, Zaire, dan yang ketiga Indonesia. Nah, berdasarkan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, spesies flora di Indonesia itu ada 8.000. Dan spesies fauna di Indonesia itu ada 2.215 spesies. Nah, besarnya keanekaragaman hayati atau flora dan fauna di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah di Indonesia. Nah, suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Nah, inilah kenapa keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia itu sangat banyak. Ya. Kita lanjut ya. Nah, persebaran flora di Indonesia. Nah, dibagi menjadi 2 persebarannya, yang Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia bagian barat itu jenis kayu merantinya sangat banyak. Lalu kalau Indonesia Timur itu jenis merantinya sedikit. Nah, tahu ya pohon meranti ya. Ya, yang dulu pernah Pak Jul sampaikan di materi awal. Lalu yang Indonesia bagian barat selanjutnya terdapat berbagai jenis rotan. Ya, banyak rotannya. Lalu yang Indonesia Timur itu tidak terdapat rotan. Nah, yang ketiga tidak terdapat hutan kayu putih. Nah, kalau di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Lalu selanjutnya jenis tumbuhan matoa. Sedikit. Tumbuhan matoanya sedikit. Nah, sedangkan di Indonesia Timur tumbuhan matoanya banyak. Terdapat di Papua. Lalu selanjutnya jenis tumbuhan sagu sedikit. Lalu di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Inilah kenapa masyarakat penduduk di Indonesia bagian timur itu makanan pokoknya itu sagu. Karena itu tadi banyak tumbuhan sagunya di Indonesia Timur. Selanjutnya ya, terdapat berbagai jenis nangka, pohon nangka, tahu ya? Nah, lalu Indonesia Timur itu tidak terdapat nangka. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, fungsi hutan. Nah, yang pertama, fungsi hutan yang pertama menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai. Nah, tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Nah, yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar hutan. Nah, oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Persebaran flora di Indonesia. Nah, ada hutan musim, hutan hujan tropis, sabana. Nah, nanti habis ini Pak Jul akan tampilkan cuplikan video tentang jenis-jenis hutan. Nah, oke ya.
Nah, jenis-jenis hutan di Indonesia. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, yang pertama hutan hujan tropis. Nah, seperti ini. Nah, hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bagian barat. Lalu yang kedua ada apa ini? Hutan musim. Nah, hutan musim itu ada di eh, Jawa bagian timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Nah, hutan rawa. Nah, ini hutan rawa, tahu ya, rawa-rawa ya. Nah, lalu ada hutan apa ini? Hutan bakau atau hutan mangrove ya. Nah, ini di Semarang ada ini hutan mangrove atau hutan bakau. Selanjutnya ada hutan sabana. Nah, hutan sabana ya. Nah, ini apa itu? Nah, itu hutan. Nah, coba perhatikan itu ya. Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan rawa, hutan bakau, hutan sabana, dan hutan apa itu? Nah, hutan bentar. Hutan stepa. Nah, itu perhatikan. Nah, hutan sabana ya. Hutan sabana itu seperti padang ilalang ya, tapi masih ada beberapa pohon yang satu dua yang bisa tumbuh. Ini ada di Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya itu apa? Hutan stepa ya. Itu padang rumput sepanjang mata memandang itu hanya ada rumput, tidak ada pohon sama sekali. Nah, itu ada di Nusa Tenggara juga. Nah, itu ya. Inilah jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Tuh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Persebaran fauna di Indonesia. Oke. Nah, persebaran fauna di Indonesia atau hewan ya. Nah, fauna Indonesia bagian barat ya, itu dibatasi. Fauna Indonesia bagian barat dibatasi oleh garis Wallace. Nah, jadi garis Wallace itu adalah garis yang membatasi antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah. Nah, lalu garis Weber. Garis Weber adalah garis yang membatasi fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur. Ya, coba kalian perhatikan itu garis Wallace dan garis Weber ya. Nah, soalnya ini nanti penting sekali nih. Jangan sampai kalian keliru ya. Nah, garis Wallace yang mana, garis Weber yang mana. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, fauna Indonesia bagian barat atau hewan bagian barat Indonesia. Nah, ada gajah, ada harimau, ada badak bercula satu, ada banteng. Nah, jadi ada satu lagi sebenarnya yaitu orang utan. Nah, orang utan itu ada di Pulau Kalimantan. Nah, oke ya. Ada, nah, ini adalah fauna-fauna di Indonesia bagian barat. Ada gajah. Nah, gajah itu di Sumatera. Nah, di Sumatera itu selain ada gajah, itu ada beruang, beruang madu. Nah, selain gajah, beruang madu di Sumatera itu ada lagi yaitu harimau. Nah, harimau. Nah, oke. Lalu di Jawa, di Jawa itu ada badak bercula satu. Nah, sebenarnya juga ada harimau atau sering disebut harimau Jawa, tapi sudah punah. Nah, lalu di Jawa itu ada banteng. Nah, banteng itu di Jawa bagian timur. Lalu yang tadi seperti Pak Jul bilang di Kalimantan itu ada orang utan. Nah, cuman di sini tidak ditampilkan ya gambar orang utannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah,
Nah, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Nah, fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan adalah fauna yang ciri atau tipenya itu berbeda. Nah, tipenya berbeda dengan fauna asiatis ataupun fauna australis. Faunanya ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna tipe ini disebut juga dengan fauna endemik. Nah, fauna endemik itu adalah fauna yang khusus yang ada di wilayah ini, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Sulawesi, Nusa Tenggara. Jadi tidak ada di daerah lain yang ada, hanya di sini saja, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Itulah kenapa namanya fauna Indonesia Tengah peralihan atau sering disebut fauna endemik atau fauna khusus. Ada ini ya, ini apa namanya? Anoa. Nah, ini apa? Ini komodo. Nah, ini babi rusa. Nah, ini apa? Ini kuskus. Ah, itu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, fauna Indonesia bagian timur. Nah, apa saja? Ini ada walabi. Nah, lalu ini landak irian. Nah, ini landak ya, landak irian. Lalu ada, nah ini burung kakak tua. Atau juga disebut juga burung nuri. Nah, lanjut lagi ada, nah ini burung bagus sekali. Burung apa namanya? Cendrawasih. Nah, ini burung cendrawasih. Nah, oke ya. Oke, cukup sekian materi pembelajaran flora dan fauna di Indonesia pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Cukup sekian dari Pak Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.